Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahya Mawardi. Kali ini kita akan membahas tentang potensial listrik. Nah, nanti kita akan belajar bersama berkaitan dengan konsep potensial listrik. Eh, kita akan mempelajari terlebih dahulu berkaitan dengan usaha. Nah, di sini memang saya sudah menyediakan usaha gravitasi dan di kolom kanan itu adalah usaha listrik. Jadi kenapa saya memberikan analogi gravitasi? Ya, karena analogi dari gravitasi itu sangat tepat untuk menjelaskan berkaitan dengan listrik. Kita mulai ya. Jadi misalkan di sini coba diperhatikan ya. Di sini ada ada benda atau benda uji bermassa M0 ya. Benda uji bermassa M0. Nah, di titik A. Kemudian kalau misalkan dilepaskan, maka dia akan jatuh. Ya, dia akan jatuh. Nah, jatuh ke bawah sampai ke titik B misalkan. Nah, di sini ini adalah R ya, perpindahannya dari A ke B. Tentunya R ini adalah besaran vektor ya. Kemudian siapakah yang membuat jatuh? Nah, yang membuat jatuh itu adalah gaya gravitasi. Nah, besarnya itu adalah Fg. Nah, itu ya, gaya gravitasi. Fg ini maksudnya gaya gravitasi, bukan gaya gesek ya. Gaya gravitasi. Coba Anda perhatikan, gaya gravitasi dan R itu arahnya searah ke bawah. Maka sudutnya di sini adalah 0 derajat. Nah, nanti saya akan coba tunjukkan. Apa itu usaha? Jadi usaha itu didefinisikan sebagai integral ya dari posisi awal R1 kemudian sampai ke R2. Kalau ada integral seperti ini namanya integral lintasan ya. R1 sampai R2 F dot ds. ds itu apa? ds itu adalah ini lintasannya ya. Dalam hal ini ds di sini ini adalah ya R itu sendiri, maka saya tulis dr. Jadi dr itu adalah potongan kecil dari R. Nah, potongan yang sangat kecil sekali dari R itu namanya dr. Di sini bisa saya tuliskan ini dr ya, dr. Nah, F dot dr, nah ini perkalian dot ya. Jadi kalau perkalian dot itu bisa saya nyatakan besarnya F dikali besarnya ds dikalikan dengan cos sudut yang membentuk antara Fg dan R ya, gaya gravitasi dengan R. Nah, di dalam hal ini dr ya. Nah, ini dr sama dengan dr. Ini juga dr. Nah, nanti masuk ke sini dr, baru saya tuliskan dr. F dot dr cos 0 ya. Maka cos 0 itu nilainya adalah 1. Maka bisa saya nyatakan bahwa F gaya gravitasi itu bisa dinyatakan dengan G M M0 per R kuadrat. Nah, begitu ya. F itu bisa saya tuliskan besarnya F itu adalah G, konstanta gravitasi, dikalikan massa benda ini bermassa M, M besar. Kemudian M0 dibagi dengan R kuadrat. Nah, kemudian baru di sini saya ubah menjadi dr. Langsung saja ke sini. Nah, kenapa ini bisa dikeluarkan? Karena G, M, dan M0 itu tidak terkait atau tidak memiliki unsur R ya, tidak terpengaruh oleh R. Maka bisa saya keluarkan dari integral. Ya, bisa saya keluarkan dari integral. Maka bisa saya nyatakan G, M, M0 integral R1 sampai R2 seper R kuadrat dr. Nah, integral dari seper R kuadrat itu adalah min seper R. Ya. Coba perhatikan sini ya, integral R1 sampai R2
ini apa? Min seper R gitu ya. Maka bisa saya nyatakan, seper R kuadrat dr. Ini nilai ini bisa saya nyatakan kalau misalkan seper min 2 ditambah 1. Ini kan saya naikkan ya, min 2 ditambah 1. Kemudian R min 2 ditambah 1. Nah, batasnya R1 sampai R2. Maka ini bisa saya nyatakan min R pangkat min 1. Batasnya R1 sampai R2. Nah, begitu ya. Min R pangkat min 1 itu kan sama dengan min seper R. Batasnya R1 sampai R2. Kemudian ini masih sama. Kemudian langsung ke sini. Maka ketika batasnya itu saya masukkan, itu min seper R2, min seper R1. Maka bisa saya nyatakan W sama dengan G M0 min seper R2 plus seper R1. Nah, begitu ya. Min-nya saya keluarkan. Maka diperoleh nilai ini. Kita akan mencoba usaha listrik itu seperti apa. Nah, sebenarnya konsepnya sama. Nah, ini misalkan ada muatan Q0 atau muatan ujinya, kemudian di sini muatannya itu adalah Q. Ya. Kemudian, nah tentunya karena ini positif, medanya itu kan arahnya ke sana, itu ya, arah E-nya. Tapi bukan itu yang saya akan tekankan. Jadi ketika di sini positif, kemudian ini Q0, nah Q0 itu konsensusnya, ini kan muatan uji itu sama dengan misalkan muatan uji itu konsensusnya adalah plus 1 Coulomb ya, 1 Coulomb. Maka nanti ada ini positif, kemudian ini juga positif, maka nanti ada gaya yang arahnya ke sana. Ini namanya gaya listrik. Nah, tentunya kalau ada gaya nanti bisa berpindah ke sini dari A ke B karena ada gaya ini. Sama halnya kalau tadi analoginya ada benda di ketinggian tertentu, dia akan jatuh. Ya, dia akan jatuh. Kenapa dia jatuh? Karena ada gaya yang arahnya ke bawah, gaya gravitasi. Nah, kalau dalam kasus ini kan positif, maka ada gaya yang arahnya ke atas. Nah, misalkan di sini dia berpindah dari A sampai B, maka ini adalah R-nya. Arah F dan arah R itu searah. Nah, maka bisa saya nyatakan usaha itu sama dengan integral dari R1 sampai R2 F. Nah, tentunya ini adalah gaya Coulomb atau gaya listrik ya. Dot dr. Saya langsung tulis dr saja ya. Dr. Maka bisa saya nyatakan F dot dr itu kalau saya nyatakan perkalian dot itu besarnya F dikali dengan besarnya dr dikalikan dengan cos 0 derajat. Cos 0 ini nilainya 1. Maka sama dengan integral R1 sampai R2. Nah, kita masukkan F itu kan ini ya, nilai F gaya gravitasi itu ini. Analoginya itu bisa sama mirip ya. Nanti ada konstanta dikalikan dengan Q, muatan yang besar ini, dikalikan dengan Q0, muatan ujinya, dibagi dengan R kuadrat. Nah, sama ya. Nah, kenapa gravitasi itu bisa digunakan untuk analogi usaha listrik ya, listrik. Maka bisa saya nyatakan Q0 dibagi dengan R kuadrat dikali dengan dr. Ini adalah sebuah konstanta dan dia tidak bergantung pada R, maka bisa saya keluarkan Q0 integral R1 sampai dengan R2 seper R kuadrat dr. Sama seperti tadi ya, integral dari seper R kuadrat itu bisa saya nyatakan sebagai Q0
min seper R, batasnya dari R1 sampai dengan R2. Nah, begitu ya. Nanti dimasukkan, ketika saya memasukkan, nanti nilainya akan menjadi W itu sama dengan K, saya langsung aja min K Q0 dibagi dengan R dibagi dengan K Q0, nah, kemudian dikalikan dengan seper R2 min seper R1. Nah, begitu. Kemudian tadi kita sudah mendapatkan ini. Kalau misalkan saya kalikan ya, nah, saya tuliskan dulu yang sini, W itu sama dengan min K Q0 dikali dengan seper R2 min seper R1 ya. Kemudian ini saya kalikan masuk ya. Min K Q per Q0 dibagi dengan R2, saya kurung seperti ini. Ini K Q0 dibagi dengan R1. Nah, ini saya akan mencoba menunjukkan ini ya. Sebenarnya langkahnya sama. Ini ya, sampai tahap ini ketika di usaha gravitasi. Ya, nilai Gm per R2 itu bisa saya nyatakan sebagai Gm per R2 itu sama dengan G medan gravitasi dikalikan dengan R2. Kenapa bisa seperti itu? G itu kan nilainya G M per R2 kuadrat, nah, dikalikan dengan R2, maka akan sama, gitu ya. Jadi bisa saya nyatakan dengan ini, G2 dikalikan dengan R2, sama halnya dengan ini. Ini bisa saya nyatakan G1 dikalikan R1. Nah, kita telah mempelajari bahwa, coba Anda perhatikan, M dikalikan G dikalikan R, atau M dikalikan G dikalikan H, atau M dikalikan G dikalikan Y, bahwa itu adalah energi potensial gravitasi. Ya. Energi potensial gravitasi saya notasikan U ya, jadi di sini adalah U2 dikurangi U1. Nah, maka W itu sama dengan min delta U. Nah, ini ya. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, ini K Q per R2 itu bisa saya nyatakan min Q0 dikalikan dengan E dikalikan dengan R2. Tentunya ini adalah E2 ya. Kemudian dikurangi Q0 dikalikan dengan E1 kalikan R1. Nah, ini adalah U2, energi potensial listrik ya. Kalau di sini 2. Kemudian yang ini adalah energi potensial listrik ke 1. Maka W itu bisa saya nyatakan sebagai min delta U. Nah, begitu. Kenapa kita harus mempelajari usaha terlebih dahulu? Ya, karena potensial listrik itu akan berkaitan dengan usaha ini. Ya. Kemudian, nah, kita akan mencoba memahami gaya konservatif. Nah, apa itu gaya konservatif? Jadi gini, ini ada kaitannya dengan usaha ya. Jadi tadi dari atas ke bawah, ada benda jatuh ke sini. Siapa yang melakukan usaha? Yang melakukan usaha adalah gaya. Ya. Nah, gaya konservatif itu adalah, jadi kalau gaya itu bekerja, kemudian nanti akan berkaitan dengan usaha. Ya. Jadi gaya konservatif itu nilai usahanya, jadi nilai usahanya itu tidak bergantung pada lintasannya. Jadi usahanya itu tidak bergantung pada lintasannya. Jadi jika ada usaha,
dan nilai usaha itu tidak bergantung pada lintasannya, maka usaha itu dikerjakan oleh gaya. Nah, gaya itu dinamakan gaya konservatif. Nah, bisa difahami seperti itu. Saya akan mencoba, misalkan kita sudah memperoleh ini ya, kita sudah memperoleh ini, W itu sama dengan min delta U pada kasus ini ya, dari A sampai B. Nah, kita akan mencoba, kalau misalkan ada dari A sampai ke B, ya dari A sampai ke B ini. Nah, lintasannya bentuknya seperti ini. Lintasannya. Ini saya beri nama S, ya. Kemudian potongan kecil ini saya beri nama DS. Ya, tentunya ini S itu adalah perpindahan vektor ya. Nah, maka usaha itu bisa saya nyatakan sebagai integral F dot DS ya, seperti yang tadi. Tentunya batasnya ini adalah di sini titiknya itu posisinya adalah R1, di sini adalah posisinya R2. Ya, begitu. Kemudian, kita akan mencoba memahamkan DS ini. Jadi kalau potongan ini saya potong, nah, potongan di sini ya, saya potong. Nah, nanti akan diperoleh gambar seperti ini. Ya, kemudian ini adalah tetanya. Kenapa gambarnya seperti ini? Ini adalah DS, kemudian yang ke atas ini adalah DR. Kenapa gambarnya seperti ini? Bisa saya jelaskan gini, misalkan ini ada lintasan ya. Nah, di titik sini tentunya DS-nya ke sana. Di titik sini tentunya DS-nya ke sana. Di titik sini DS-nya ke sana. Ya. Jadi ini di titik sini, nah, itu DS-nya itu arah ke sana. Nah, jadi ini dinamakan DS itu sendiri. Nah, begitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak bingung. Kemudian ini bisa juga ini adalah lintasannya. Nah, kemudian kalau misalkan ini memang saya harus menjelaskan yang ini ya, menjelaskan DS itu seperti apa. Jadi kalau misalkan saya punya diagram Cartesius, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y, posisinya di titik sini. Kemudian ini adalah diagramnya polar ya, di titik sini. Sama posisinya. Kemudian kalau ini bisa saya nyatakan X, Y, atau bisa dituliskan X besarnya I ditambah Y J topi. Nah, kalau mau merubah ke polar, nah ini sejauh R, besarnya R, kemudian ini sejauh theta, ya theta. Maka ini bisa saya nyatakan sebagai R dikalikan dengan vektor satuan R, namanya R topi, ditambah dengan theta dengan vektor satuan theta topi. Nah, begitu. Ya. Ini bisa diubah ke polar namanya. Ya. Maka gambar ini bisa saya nyatakan bahwa DS itu bisa saya nyatakan ini DR dikalikan dengan R topi. Kemudian ditambah D theta dikalikan dengan theta topi. Nah, sebenarnya saya ingin menjelaskan ini ya. Maka bisa saya nyatakan bahwa W itu sama dengan integral R1 sampai R2, F-nya itu ini vektor ya. Maka bisa saya nyatakan Q0 per R kuadrat, arahnya adalah R topi, dikalikan dengan DS-nya ini DR dikalikan dengan R topi ditambah D theta kali T topi. Nah, begitu. Maka bisa saya tuliskan integral R1 dikalikan dengan R2 Q0
per R, ini R-nya R kuadrat ya, per R kuadrat R topi dikali dengan dr R topi ditambah dengan K Ki per Ki0 dibagi dengan R kuadrat dikali R topi dikali dengan d theta, ini ya, ini dikali ini, d theta kalikan theta topi. Nah, kita sudah mempelajari perkalian dot ya. Nah, jadi R topi dikalikan R topi dot R topi itu hasilnya adalah 1. Ya, ini artinya. Kalau yang ini R topi di dot theta topi ini adalah hasilnya 0. Ya, ini 0. Maka nilai ini nilainya adalah 0. Tinggal yang sini. Nah, maka bisa saya nyatakan sebagai V itu sama dengan integral R1 sampai R2 dikali dengan integral K Ki0 per R kuadrat dot, bukan dot lagi, kali biasa dr. Sama persis seperti tadi ya. Ya, sama persis seperti tadi. Maka V ini bisa saya lihat K Ki dikali Ki0 integral R1 sampai R2 seper R kuadrat dr. Nah, maka hasilnya adalah min. Saya langsung saja ya, K Ki0 seper R2 min seper R1. Nah, begitu. Persis sama ya. Artinya apa? Sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa lintasan ini tidak mempengaruhi besar usahanya. Maka gaya yang bekerja di sini, gaya yang bekerja sini, gaya listrik itu adalah gaya konservatif. Jadi contoh dari gaya konservatif itu adalah ini gaya listrik, kemudian yang kedua adalah gaya gravitasi. Nah, begitu. Teman-teman, sebenarnya di video ini saya menunjukkan bahwa gaya listrik itu adalah gaya konservatif. Berikutnya. Setelah kita memahami tentang usaha listrik, kita akan mempelajari berkaitan dengan potensial listrik. Nah, saya akan mencoba dari potensial gravitasi terlebih dahulu. Jadi kalau potensial gravitasi, seperti kasusnya tadi ya, ada benda dari A jatuh ke B. Ini maka dia bergerak sejauh R. Kemudian gaya atau usaha di situ yang bekerja, gayanya adalah gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi. Maka potensial gravitasi itu didefinisikan sebagai VB potensial akhir, nah kan akhirnya di sini, dikurangi VA potensial awal, itu sama dengan usaha dari A, besarnya usaha dari A sampai B dibagi dengan M0. Nah, begitu ya. Maka usaha A sampai B itu kita telah memperoleh nilai ini ya. Usaha A sampai B itu sama dengan integral R1 sampai R2 F.dr. Ya. Maka saya substitusikan ini ya. Ini saya substitusikan, maka VB potensial di B atau potensial akhir dikurangi potensial awal sama dengan integral R1 sampai R2 F.dr ya, dibagi dengan M0. Nah, kita ketahui adalah F di sini F gravitasi ya, ini juga F gravitasi. Kita ketahui bahwa F per M0 itu adalah, ini harusnya G, medan gravitasi dikalikan dengan dr. Nah, ini juga sama kasusnya untuk listrik. Jadi kalau listrik dari A sampai ke B, maka potensialnya itu adalah potensial di
B atau potensial akhir dikurangi di potensial di A. Jadi potensial akhir dikurangi potensial A. Nah, ini sebenarnya adalah beda potensial itu sendiri ya. VB min VA itu sama dengan usaha dari A ke B dibagi dengan Q0. Kita tahu bahwa usaha dari A ke B itu adalah integral R1 sampai R2 F, ini adalah gaya listrik atau gaya Coulomb, dikalikan atau dot DR dibagi dengan Q0. Kita tahu bahwa F per Q0 itu adalah medan listrik. Maka bisa saya nyatakan VB min VA itu sama dengan integral R1 sampai dengan R2 sampai dengan R2 E dot DR. Nah, begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa difahami. Bagaimana jika? Nah, jadi kalau tadi itu kan dia jatuh ya dari A sampai ke B. Yang melakukan usaha itu adalah gaya gravitasi ya. Jadi yang melakukan usaha itu adalah gaya gravitasi. Nah, bagaimana kalau dibalik? Misalkan dari rendah ke atas, dari titik A sampai ke titik B ya. Dari titik A sampai ke titik B. Padahal gaya gravitasinya itu kan arahnya ke sana, Fg. Jadi ya sama ya. Ini dari A sampai ke B, maka potensial di B dikurangi potensial di A sama dengan usaha dari A ke B dibagi dengan M0. Nah, ini yang saya akan tekankan di sini. Besarnya gaya yang harus kita, ini kan gaya eksternal ya. Yang melakukan usaha itu kan gaya eksternal. Besarnya gaya eksternal itu ya sama dengan min Fg. Nah, maka bisa saya nyatakan ditulis di sini min Fg dot dr. Nah, kemudian saya substitusikan ke sini. Ini saya substitusikan, maka ini sama dengan G ya. Ini G dot dr. Maka Fb min Fa itu sama dengan min integral R1 sampai R2 G dot dr. Maka nanti ketika memahami min plusnya ya dari situ ya. Nah, bagaimana kalau kasusnya untuk potensial listrik? Nah, kasusnya untuk potensial listrik itu ini dibalik ya, dari A ke B. Jadi ini kan bermuatan positif ya, Q0 ini kan bermuatan positif. Kalau mau ke sana, mau didorong ke sana, itu kan ada gaya tolaknya ke sana, ya kan? Maksudnya gaya, ya ini adalah gaya listriknya arahnya ke sana. Tapi ini kalau mau sampai ke titik B harus ada gaya eksternal. Nah, gaya eksternalnya ini kan arahnya R-nya ke sana. Gaya eksternalnya ini itu sama dengan min Fe itu sendiri. Nah, maka bisa saya nyatakan potensial di B dikurangi potensial di A, atau beda potensial itu usaha dari A ke B dibagi dengan Q0. VB min VA sama dengan usaha dari A ke B itu integral R1 sampai R2 F. Nah, tentunya ini adalah negatif. Kenapa negatif? Karena ini. Kalau teman-teman menuliskan F eksternalnya, maka positif. Tapi ini kan yang kita ketahui rumusnya itu kan yang F listrik ini. Nah, maka min Fe dot dr. Nah, begitu. Arahnya sudutnya 0 derajat, maka nanti perkalian dotnya bisa dihitung ya, 0 derajat. Kemudian Fb min Fa itu sama dengan, ini masih dibagi dengan Q0 ya. Nah, ini adalah E, maka min integral R1 sampai R2 E dot dr. Nah, begitu ya. Jadi ini untuk kasusnya ketika dibalik. Nah, sebenarnya
memahami, ini masih memahami potensial listrik ya. Jadi kalau misalkan, ini berkaitan dengan apa namanya, karena gini, contohnya misalkan VC min VA, jadi potensial di sini dan potensial di sini. Jadi VC min VA itu sama dengan usaha dari A ke B dibagi dengan muatannya, Q0-nya itu ya. Kalau VC min VB itu adalah VC min VB itu sama dengan usaha dari usaha B ke C ya, perhatikan ya, dibagi dengan Q0. Kenapa ini VC min VA itu sama dengan VC min VB? Nah, seperti tadi bahwa gaya konservatif. Jadi lintasannya di situ yang bekerja ini kan gaya konservatif ya, gaya konservatif. Nah, berkaitan dengan gaya konservatif itu tidak melihat lintasan. Nah, coba Anda perhatikan ini dari sini sampai ke sini. Nah, ini kan R-nya ini ya 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian dari titik B ke sini itu juga 3. Ya, begitu. Lintasannya itu tidak mempengaruhi ya. Yang mempengaruhi adalah R-nya ini. R. Dari sini. Itu ya, R-nya. Maka, jadi usaha dari A ke B itu sama dengan usaha dari A ke B itu sama dengan usaha dari B ke A ke C ya. Ini A ke C harusnya. A ke C itu harusnya sama dengan B ke C. Nah, begitu. Kenapa sama? Karena di sini adalah R-nya sama. Yang ditempuh itu. Nah, tidak melihat lintasan. Nah, begitu konsepnya untuk memahami potensial. Ya, pada slide ini kita akan menentukan potensial di titik tertentu. Ya, jadi kita akan menentukan potensial di titik tertentu. Misalkan di sini P. Nah, potensial di sini ini akibat dari muatan positif di sini. Ya. Untuk menentukan potensial di titik tertentu itu didefinisikan. Jadi di sini ada muatan uji di jarak R yang tak berhingga. Nah, Q0. Muatan uji itu yang selalu harus diingat itu adalah muatan uji itu adalah muatan positif bernilai 1 Coulomb ya. Jadi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah muatannya positif. Nah, kalau pengen membawa muatan uji itu ke titik P dan ini adalah muatan positif, nah, tentunya itu butuh gaya eksternal ya. Gaya eksternal ya. Padahal ini kan muatan positif, ini positif, maka ada gaya yang arahnya ke sana. Ini gaya yang arahnya ke sana adalah gaya listrik. Ya, ini kan tolak menolak. Nah, untuk membawa dari tak hingga sampai ke sini itu adalah gaya eksternal, di mana gaya eksternal itu sendiri itu sama min dari gaya listrik. Nah, maka kita bisa tulis bahwa potensial di titik P ya, potensial akhir dikurangi dengan potensial awal. Nah, potensial awal itu adalah di titik tak hingga sama dengan usaha dari tak hingga sampai dengan P dibagi dengan Q0. Ini Q0 ya, Q0. Kemudian usaha itu apa? Usaha dari tak hingga sampai P itu sama dengan dari tak hingga sampai ke R, ini kan jaraknya R ya. Min, kenapa di sini min? Ya, yang tadi saya katakan bahwa F di sini ini adalah F eksternal, di mana F eksternal itu adalah min FE. Jadi untuk membawa muatan dari titik tak hingga sampai ke sini itu kan butuh gaya eksternal, karena ini positif dan di sini adalah positif. Nah, begitu ya. Min FE dot DR. Nah,
kita harus operasikan dulu vektornya di sini. Nah, jadi kalau mau diturunkan sampai sini, nanti akan teman-teman akan bingung ya. Jadi dioperasikan dulu di sini vektornya ya. Fe.dr. Nah, jadi ini kan R-nya itu kan ke sana. Kemudian F eksternalnya ke sana. Maka sudut yang dibentuk ini adalah sudut 0 derajat ya. Maka Fe.dr itu bisa saya nyatakan besarnya Fe dikalikan dengan dr dikalikan dengan cos 0. Cos 0 itu nilainya 1 dibagi dengan Q 0. Maka bisa saya nyatakan ini Fe dan Q 0 itu adalah E dikali dengan dr ya. Maka bisa saya nyatakan Vp atau potensial di B dikurangi potensial di tak hingga sama dengan min integral dari tak hingga sampai R E dr. Vp itu sama dengan min V tak hingga sama dengan min kemudian integral dari tak hingga sampai ke R, kemudian E itu kan rumusnya itu kan K dibagi dengan R kuadrat dr. Nah, kita tahu kaki itu bisa dikeluarkan, kemudian ini integral tak hingga sampai dengan R seper R kuadrat dr itu diperoleh nilai ini ya, diperoleh nilai ini. Maka bisa saya nyatakan ini kan min dikalikan min ini plus kaki per R itu sama min kaki per tak hingga. Nah, jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan ini adalah nilai dari V di poin itu atau di titik P ini, kemudian kaki per tak hingga itu adalah potensial di tak hingga ya. Kaki dibagi jarak R yang sangat besar, nah itu kan sama dengan 0, maka Vp itu adalah ini dan bernilai positif ya. Kenapa bernilai? Nah, ini bernilai positif. Nah, saya akan coba jika muatan ini adalah muatan negatif. Nah, di sini ada muatan Q0, muatan uji. Nah, Q0 itu tentunya muatannya itu adalah muatan positif. Nah, kalau Q0 di sini, maka ada gaya, namanya gaya listrik. Ini kan ketarik ke sana gaya listriknya. Kemudian ini adalah besarnya R ya. Maka bisa saya nyatakan Vp min V tak hingga itu sama dengan usaha dari tak hingga sampai ke P dibagi dengan Q0, di mana usaha tak hingga sampai ke P itu sama dengan integral dari tak hingga sampai ke R. Ini kan jaraknya R. Oh, ini harusnya sampai sini ya, bukan sampai sini. Kemudian F. Nah, ini bernilai positif ya. Kenapa bernilai positif? Ya ini karena bukan gaya eksternal yang bekerja adalah Fe. Maka F dot dr. Nah, sudut yang dibentuk 0 derajat. Maka saya masukkan Vp min V tak hingga itu sama dengan integral tak hingga sampai dengan R F besarnya F dikali dr cos 0 dibagi dengan Q0 ya. Maka bisa saya nyatakan Vp min V tak hingga sama dengan ini sama dengan E ya. Maka saya tuliskan integral tak hingga sampai R, E nya itu nilainya K kecil ya, Q dibagi dengan R kuadrat dr. Nah, ini kan bernilai 1, jadi berkalian dengan 1 kan ya bilangan itu sendiri ya. Begitu ya, sampai sini mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian ini langsung saja ya, nanti V tak hingga sama dengan
ini integral dari sini, ini saya tuliskan kaki, saya keluarkan, kemudian integral dari 1/r kuadrat itu adalah min 1/r ditambah dengan 1/, tak hingga. Nah, seperti ini. Yang ini ya. Kita sudah berulang kali mencari ini, jadi saya langsung saja. Maka bisa saya nyatakan sebagai kaki, ini min ya, R ditambah dengan kaki per tak hingga. Maka VP untuk di muatan positif itu bernilai negatif, min kaki per R. Nah, begitu. Ya. Jadi VP di potensial di titik tertentu, di titik P pada akibat muatan negatif itu bernilai negatif. Nah, saya akan coba tunjukkan pada aplikasi aplikasi ini ya. Misalkan ada satu muatan ya. Ini gambar ini menunjukkan gambar panah itu menunjukkan medan listrik ya, medan listrik. Nah, semakin ke sana itu semakin transparan menunjukkan bahwa medan listriknya itu semakin kecil ya. Kemudian yang ingin saya tunjukkan adalah medan listriknya ya. Yang saya ingin tunjukkan adalah potensialnya. Nah, di titik sini, potensialnya, ini yang bergaris kuning ini. Kemudian semakin ke sana, nah ini bernilai positif ya, karena ini muatannya positif. Nah, jadi medan potensialnya itu seperti ini. Jadi di titik sini ini dia memiliki potensial sebesar 4,3 volt. Jadi potensial itu memiliki satuan volt ya. Satuannya volt. Kemudian di titik sini, nah ini jadi bernilai positif. Bagaimana jika saya ubah menjadi ini ya. Coba Anda perhatikan, saya gunakan, jadi di titik sini, nah perhatikan, value-nya saya kasih nilainya, ini bernilai negatif, seperti seperti tadi yang penurunan rumus tadi ya. Jadi kalau muatannya negatif, itu nanti akan potensialnya akan bernilai negatif. Kalau positif, muatannya positif, maka akan bernilai positif. Potensial di sekitarnya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Pada contoh berikutnya nanti potensial, kalau ini kan contoh potensial listrik akibat satu muatan. Nah, nanti akan diberikan contoh medan listrik akibat dua muatan atau lebih. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.